Ya Latifan lam yanal utubina biman nazal innaka latifun lam tazal utubina wal muslimin. Ya Latifan lam yanal utubina biman nazal innaka latifun lam tazal utubina wal muslimin. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iril khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah
wa habibih Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin seiman, seagama, seakidah, bilkhusus yang saya hormati Bapak Ketua DKM, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Huda Al-Mannan, yaitu bangsa Bapak Haji Jamil, juga para pengurus yang lainnya, para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah yang Maha Suci, yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, johiratan au kanat batinah, baik nikmat johir maupun nikmat batin. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat umur, masih dapat menghirup udara di alam dunia yang fana, masih diberi kesempatan hidup di alam dunia untuk beribadah kepada Allah buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Juga nikmat sehat walafiat serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat mulia, sangat amat agung, yaitu nikmat iman Islam dan ihsan yang nilainya jauh lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya. Sehingga alhamdulillah dengan sababiah berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan rahmatnya Allah, dengan pertolongan Allah, pada malam ini kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di Masjid Nurul Huda Al-Mannan yang kita cintai ini, dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya yang hukumnya wajib, yaitu thalabul ilmi, sebagaimana sabda beliau, thalabul ilmi fardhah ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu agama hukumnya wajib. Wajib itu adalah ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkih, sesuatu yang apabila dikerjakan akan diberi pahala besar di dalam surga, dan apabila ditinggalkan akan berdosa. Mencari ilmu itu wajib atas setiap orang Islam, laki-laki dan orang Islam perempuan. Orang Islam laki-laki dan perempuan yang sudah mukallaf, yang sudah balik, berakal sehat, diwajibkan oleh agama untuk menuntut ilmu agama. Sampai kapan? Sampai mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari semenjak berada dalam buayan sampai masuk di yang lahat, sampai masuk di yang kubur. Mudah-mudahan kita semua yang istiqomah duduk di majelis ilmu, yang senantiasa istiqomah duduk berkumpul di majelis ilmu, di taman surga yang ada di alam dunia, semoga kelak di hari kiamat Allah mengumpulkan kita bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, bersama para ulama. Karena memang kata Nabi dalam hadisnya, yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Yuhsaru akan dikumpulkan sapa al-mar'u seseorang ma'a man ahabba, bersama orang yang dia cintai. Kalau ketika hidup di alam dunia kita cinta kepada para ulama, cinta kepada orang-orang yang soleh,
di majlis sholawat, di majlis maulid, di majlis rotiban dan lain sebagainya, maka kelak di hari kiamat nanti pun kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Mudah-mudahan dengan sababiah barokah kita istiqomah duduk di majlis ilmu, dosa-dosa kita oleh Allah diampuni, ilmu kita ditambah oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mendatangkan berbagai macam amal kebaikan untuk kebahagiaan kita di akhirat nanti, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih ridhonya Allah, untuk bisa meraih ampunan Allah, bahkan untuk bisa meraih kenikmatan-kenikmatan di surga yang sudah dijanjikan oleh Allah, kenikmatan-kenikmatan besar, kenikmatan-kenikmatan agung, kenikmatan-kenikmatan mulia, sempurna tiada tara. Kenikmatan itu sudah dijanjikan oleh Allah, sudah disediakan oleh Allah dalam surga untuk hamba-hambanya yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, "A'dadtu li'ibadis shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar." Kata Allah dalam hadis qudsi ini, Allah berfirman, "Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh, untuk hamba-hambaku yang suka beramal soleh, yang suka berbuat baik, untuk hamba-hambaku yang senantiasa istiqomah beribadah kepadaku, untuk hamba-hambaku yang bertakwa menjalankan perintah-perintahku, menjauhi larangan-laranganku, aku telah menyediakan untuk mereka malah ainun ra'at, kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatar 'ala qalbi bashar, dan belum pernah tersirat di benak hati manusia. Kenikmatan itu adanya di surga, kenikmatan yang nikmatnya tidak bisa dibayangkan dan tidak usah dibayangkan, nggak akan terbayang. Tapi seyogyanya kita buktikan bahwa nikmat itu benar-benar ada dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biqayatun nafsi an iqabih, bimtisali awamirih, bimtisali awamirillah wa jatinabi nawahihi, dengan cara memelihara diri kita, menjaga diri kita dari azab Allah di akhirat, yaitu dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah orang yang bertakwa, di mana Allah menciptakan surga beserta seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya untuk orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karenanya dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran juz yang keempat ayat 133 Allah berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan menuju surga yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita duduk di majlis ilmu, Allah menjadikan kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang bertakwa, walaupun kita sadar bahwa kita sampai detik ini, sampai saat ini belum menjadi orang yang bertakwa yang sesuai dengan kehendak Allah. Tapi minimal paling tidak sekurang-kurangnya kita dimasukkan ke dalam rombongan orang-orang yang bertakwa, walaupun kita belum bertakwa. Kalau oleh Allah dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, itu adalah merupakan keuntungan besar buat kita. Ketika orang-orang bertakwa oleh Allah dipersilakan masuk surga, oleh karena kita berada di rombongan mereka, maka kita pun akan
Ma'asyiral muslimin, para sesepuh, bapak-bapak jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang patuh tunduk menjalankan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran agama Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, yang berada di dalam masjid ini, juga keluarga kita dan saudara kita, di hari kiamat benar-benar oleh beliau diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaat ultimah dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau, dikumpulkan di hari kiamat bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Pada kesempatan taklim kita malam ini, Al-Fakir ingin membahas tentang pentingnya kita sebagai orang-orang yang beriman untuk menjaga, memelihara, mempertahankan ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah merupakan akidah yang lurus, akidah yang benar, akidah yang dapat membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akidah-akidah yang lainnya selain dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa menyesatkan kita dan bisa menjerumuskan kita ke dalam kobaran api neraka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la taftariqanna ummati ala salasin wa sab'ina firqah wahidatun fil jannah wasnatani wa sab'una fin nar." Ila man hum ya Rasulullah? Qala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hadis ini Rasulullah bersumpah, kata beliau, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat Allah yang jiwaku, yang nyawaku berada dalam genggaman kekuasaannya, hidupku, matiku berada dalam genggaman kekuasaannya. Sungguh umatku, umat Islam di akhir zaman akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Umat Islam terpecah belah menjadi 73 golongan, 73 aliran. Yahudi terpecah belah menjadi 72 golongan, Nasrani 71 golongan. Umat Islam terpecah belah menjadi 73 golongan, 73 firqah, 73 aliran. Kata beliau, wahidatun fil jannah, yang satu golongan akan ditempatkan di surga, akan berada di surga, akan tinggal di dalam surga untuk selama-lamanya. Wasnatani wasabuna binar, kata beliau. Sedangkan sisanya yang 72 golongan akan ditempatkan di neraka, akan tinggal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik.
Kemudian para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah?" Siapakah yang satu golongan yang akan ditempatkan di dalam surga ya Rasulullah? Qala ahlus sunnah wal jamaah. Beliau menjawab, yang satu golongan yang akan ditempatkan di dalam surga untuk selama-lamanya adalah kaum ahlus sunnah wal jamaah. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, secara etimologi, secara bahasa, secara hukum, kalau kita perhatikan ungkapan ahlus sunnah wal jamaah ini tersusun dari 3 kata, tersusun dari 3 kalimat. Kalimat yang pertama adalah kalimat ahlun. Kalimat ahlun ini bisa diartikan keluarga, bisa diartikan kelompok, bisa diartikan golongan. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua adalah as-sunnah. As-sunnah itu apa? Pengertian as-sunnah menurut Usuluddin adalah masanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqdiran. Yang dimaksud sunnah adalah segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan beliau, perbuatan beliau, pengakuan beliau, segala sesuatu yang telah diajarkan, yang telah diperbuat, yang telah dilakukan, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang disebut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalimat yang kedua dari ungkapan ahlus sunnah wal jamaah. Kalimat yang ketiga yaitu kalimat al-jamaah. Yang dimaksud al-jamaah adalah segala sesuatu yang telah diajarkan oleh para sahabat Rasulullah SAW yang masuk dalam kategori al-khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, para khalifah yang 4 yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah dengan petunjuk yang benar dalam urusan agama, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sehat. Mereka di situ maksudnya adalah para sahabat al-khulafaur rasyidin yang 4, yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Segala sesuatu yang telah diajarkan oleh mereka, yang telah dilakukan oleh mereka, yang telah diperbuat oleh mereka, yang telah dicontohkan oleh mereka di dalam agama Islam, itulah yang dimaksud al-jamaah. Nah, dari pengertian ini kita dapat menarik kesimpulan, oh berarti yang dimaksud kaum ahlus sunnah wal jamaah itu adalah suatu kaum yang berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah dan para sahabat itu. Nah, ini yang harus kita pegang, kita jaga, kita pelihara, kita rawat, bahkan kita wariskan kepada anak cucu kita, kepada keturunan kita, agar mereka pun berpegang teguh kepada ajaran akidah ahlus sunnah wal. Maka oleh karena itu kita mesti mengatakan ana muslimun sunniun syafi'iyun. Katakan jangan ragu, katakan dengan tegas, katakan dengan penuh keyakinan
bahwa anak muslimun, sunniun, syafi'iyun, saya orang Islam yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermadzhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi kalau kita ingin selamat dari sentuhan api neraka kelak di alam akhirat, yuk kita tetap komitmen, konsisten, kita tetap berpegang teguh pada ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan sisanya yang 70 golongan, kata Nabi, fitnah akan ditempatkan di neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akidah ini penting. Kenapa saya katakan penting? Akidah harus benar. Akidah harus lurus. Dan satu-satunya akidah yang lurus, yang benar, yang menyelamatkan kita dari sentuhan api neraka adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya katakan akidah ini penting, harus benar, harus lurus. Karena kalau akidahnya nggak benar, akidahnya nyeleweng, akidahnya melenceng, akidahnya bengkok, akidahnya nggak benar seperti akidah Mu'tazilah, akidah Musabbihah, akidah Qadariyah, akidah Mu'tazilah dan sebagainya, termasuk akidah Wahabiyah alias Wahaboy. Kalau akidahnya nggak benar, sehebat apapun kita beribadah kepada Allah, serajin apapun kita beribadah kepada Allah, semuanya itu akan menjadi sia-sia karena akidahnya rusak. Ibarat sebuah bangunan, semegah apapun itu bangunan dibangun dengan menghabiskan biaya triliunan, tapi kalau pondasinya rusak, pondasinya nggak kokoh, nggak kuat, ambruk itu bangunan. Akhirnya bangunan menjadi sia-sia. Demikian pula halnya dalam hal ibadah. Sehebat apapun kita beribadah kepada Allah, tiap hari puasa, tiap malam tahajud nggak pernah lewat, baca Quran tiap bulan khotam 5 kali. Sehebat apapun kita beribadah, tapi kalau akidahnya bobrok, akidahnya rusak, akidahnya melenceng, akidahnya sesat, itu menjadi sia-sia. Na'udzubillah min. Maka yuk kita perbaiki akidah kita, kita rawat akidah kita jaga akidah kita, dan kita wariskan akidah kita, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada anak-anak kita generasi mendatang. Dan sekarang sudah masuk era akhir zaman. Manusia, seluruh manusia yang hidup di zaman ini adalah umat yang terakhir. Artinya apa? Artinya Allah tidak akan membangkitkan umat yang baru setelah kita. Kita ini semuanya yang hidup di zaman ini, seluruh manusia dari mulai ujung timur hingga ujung barat, ujung utara hingga ujung selatan, dimanapun mereka berada, yang hidup di zaman ini adalah umat yang terakhir, umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal menunggu datangnya kiamat. Setelah kiamat, udah alamnya nggak ada lagi, yang ada alam mahsyar. Di alam mahsyar kita akan dikumpulkan oleh Allah selama ribuan tahun, tergantung amalnya. Untuk apa? Untuk dihisab, untuk diperhitungkan amal baik dan buruk yang telah dikerjakannya selama hidupnya di alam dunia. In khairan fa khairun. Jika baik amalnya, maka dibalas dengan pahala di dalam surga. Wa in syarrun fa syarrun. Jika amalnya buruk, maka dibalas oleh Allah dengan siksa di dalam api neraka. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8, Allah berfirman, "Faman
ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka yuk, mumpung masih dikasih umur, kita manfaatkan untuk ibadah sebelum akhirnya nanti kita akan mati. Kita manfaatkan sisa-sisa umur kita untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Jangan pernah malas, jangan pernah ogah, jangan pernah sungkan untuk berbuat baik, karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk keperluan kita sendiri, untuk kebutuhan kita sendiri, untuk kebahagiaan kita sendiri nanti di alam akhir. Yuk manfaatkan kesehatan pada kita sebelum akhirnya nanti kita akan sakit. Seiring berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, demikian pula tahun sini bergantian. Akhirnya usia semakin bertambah, lalu kemudian kita berada di masa tua. Di saat itu penyakit mulai berdatang, kenikmatan dari Allah mulai dicabut satu persatu. Kalau di saat itu kita baru muncul keinginan ibadah, khawatir. Mendingan sekarang ibadah mumpung hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, waktu senggangmu sebelum sibukmu, kayamu sebelum miskinmu, masa mudamu sebelum datang masa tua. Yuk kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya nanti kita enggak menyesal di alam kubur, di alam mahsyar, di hari kiamat, di alam akhirat. Enggak menyesal karena kita banyak membawa amal kebaikan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum." Kata Allah dalam ayat ini, maka barang siapa yang banyak amal kebaikannya, banyak amal solehnya, banyak amal ibadahnya, dia pandai memanfaatkan umurnya, pandai memanfaatkan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah, sehingga amal kebaikannya banyak ditimbang berat amal kebaikannya. Kata Allah, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sebaliknya kata Allah, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum, dan barang siapa yang sedikit amal kebaikannya, sedikit amal solehnya, sedikit amal ibadahnya, karena malas beribadah, karena lebih mengutamakan kesenangan dunia, lebih mengutamakan kemewahan dunia, lupa beribadah kepada Allah, akhirnya keburu datang ajal, pulang menghadap Allah dengan amal kebaikan yang sedikit, sementara dosanya banyak bertumpuk-tumpuk dan belum diampuni oleh Allah. Faulaika alladziina khasiru anfusahum, kata Allah, maka mereka itulah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, yuk kita jaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan kita wariskan kepada anak cucu kita, generasi yang akan datang. Sebab sekarang akhir zaman banyak akidah-akidah dangkal, banyak akidah-akidah yang dol-dol berdilun, sesat, menyesatkan. Sebab dalam akhir zaman, ya. Contoh, di zaman sekarang sudah banyak bermunculan orang-orang ngaku nabi, padahal tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman sekarang sudah banyak bentuknya fitnah-fitnah agama. Di zaman sekarang sudah macam-macam lah bermunculan aliran-aliran sesat. Ada orang ngaku nabi, ada orang ngaku malaikat Jibril, bahkan ada orang ngaku Tuhan. Itu semuanya enggak benar.
penjara. Kemudian ada lagi yang aku malaikat Jibril. Siapa tuh? Dia Eden, seorang perempuan yang aku malaikat Jibril. Sesat, tangkap, jebloskan penjara. Di penjara dia pengen BAB, masa malaikat BAB. Kemudian dia ke toilet. Kebetulan di toilet gak ada embernya, dia yang ember, ada malaikat yang ember. Masya Allah, ada bahaya, lucu. Di Lampung, namanya Chandra Adnan Arsad, didukung oleh istrinya, ngaku nabi juga. Udah berapa tuh? Udah 3. Di Depok, Tugimin ngaku nabi. Eta anehna ajaran percaya. Ayah muridnya beberapa orang murid sedikit. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya, akulah nabi terakhir. Maka oleh karena itu, manakala kalian sholat, bacaan syahadat kalian adalah asyhadu an la ilaha illallah wa tuqimin rasulullah. Ternyata punya selidik eta si tuqimin anu nabi ternyata tukang bakso. Ayah tukang bakso nabi. Oh kayak Masya Allah. Pengikutnya kalau kita kan ajan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia diganti asyhadu anna tuqimin. Sekarang lagi viral lagi, ada seorang ulama mengatakan, lagi viral ini, udah pernah tahu belum? Seorang ulama mengatakan rafiqul Rasulullah. Hati-hati. Ini akhir zaman, banyak muncul fitnah agama. Maka yuk kita berkokoh akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah yang dapat menyelamatkan kita dari kobaran api neraka. Tidak lain tidak bukan adalah akidah Ahlus Sunnah wal. Yuk kita ajarkan kepada anak-anak kita akidah itu. Qaratina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil kabati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Ini akidah yang benar, ini ajarkan kepada anak-anak kita, anak cucu kita, generasi mendatang. Jangan sampai mereka akidahnya berubah menjadi akidah yang sesat. Apa artinya itu? Sungguh kami ridho Allah Tuhan kami, sungguh kami ridho Islam agama kami, Nabi Muhammad Nabi dan Rasul kami, Al-Quran itulah imam kami yang mulia, Ka'bah kiblat kami dalam mengerjakan sholat, orang-orang mukmin itulah saudara kami. Yuk kita bersolawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lagi Allahumma sholli ala Muhammad
bacaan akidah ini dibaca secara rutin setiap pagi dan sore. Tapi bacanya begini: asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu lillah was sultanu lillah wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dinil islam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Kemudian disambung dengan doa, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Hasbunallah la ilaha illahu alaihi tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-khaira fi hadzal yaum wa khaira ma fi wa na'udzu bika min syarri fi hadzal yaum wa syarri ma fi. Ini dibaca setiap pagi. Insyaallah dengan barokah kita membaca setiap pagi, insyaallah akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah akan terbawa mati insyaallah. Kan kita memohon kepada Allah, ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan iman yang sempurna yang Engkau terima. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan beragama Islam. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan ihsan. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan berakidah Ahlussunnah wal Jamaah di bawah naungan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau yang tadi dibaca sore, nanti dirubah sedikit kalimatnya. Kalau sore, Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Hasbunallah dan seterusnya. Kalau sore bukan asbahna tapi amsayna wa asbahal mulku lillah wal azamatu lillah was sultanu lillah wal ijabu lillah wal qudratu lillahi rabbil alamin dan seterusnya seperti tadi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kalau kita enggak mengajarkan akidah yang benar kepada anak-anak kita. Khawatir nanti manakala kita sebagai orang tua telah meninggal dunia, anak-anak kita 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun akan datang, khawatir mereka akidahnya sudah berubah, sudah terkontaminasi, terpengaruh dengan akidah-akidah yang sesat dan misalkan yang muncul di akhir zaman. Makanya kita wariskan akidah yang benar. Baik, saya mohon izin untuk membacakan pertama firman Allah dalam Al-Quran surah yang ke-33, yaitu surah Al-Ahzab juz yang ke-22 ayat yang ke-40. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah salah seorang bapak di antara laki-laki di antara kamu, akan tetapi Muhammad putra Abdullah, putra Abdul Muttalib bin Hasim bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Beliau adalah kata Allah Rasulullah, walakin Rasulullah, beliau adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi.
Itu kata Allah. Maka ketika ada siapapun mengeluarkan statement bahwa si A, si B adalah Rasulullah, padahal tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW, maka orang tersebut telah mengeluarkan statement yang sesat dan menyesatkan. Dan sekarang sudah terjadi. Dan itu statement munculnya bukan dari orang kafir, dari orang Islam, bahkan katanya ulama besar, muridnya ribuan, tapi kok sampai bisa ya mengatakan roti gerung Rasulullah. Orang bodoh saja nggak berani. Kalau Rasulullah itu berarti pangkatnya Nabi, karena di dalam kitab Fathul Mu'in diterangkan yang disebut Rasulullah, definisi Rasulullah, pengertian Rasul itu adalah zakarun hurrun uhiya ilaihi wa yumaru min tablighihi, seorang laki-laki yang merdeka yang diberi wahyu oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu itu kepada seluruh umat manusia. Itulah Rasulullah. Berarti setiap Rasulullah berarti dia pangkatnya Nabi. Namun tidak setiap Nabi bisa disebut Rasulullah. Karena kalau Nabi pengertiannya adalah zakarun hurun uhiya ilaihi wa lam yuqar bi tablighihi. Pengertian Nabi itu adalah seorang laki-laki yang merdeka yang oleh Allah diberi wahyu dan dia tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada seluruh umat manusia. Nabi itu hanya diutus untuk kaumnya masing-masing. Tapi Nabi Muhammad itu Rasulullah, diutus oleh Allah untuk seluruh makhluk. Bahkan Nabi Muhammad diutus oleh Allah bukan hanya untuk golongan manusia, tapi juga untuk golongan bangsa jin. Sehingga dalam Al-Quran Allah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Jariyat ayat 6, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada aku. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh makhluk, baik manusia maupun jin. Itulah Rasulullah. Nah, ketika ada orang mengatakan umpama si A Rasulullah, padahal jelas-jelas si A ini bukan Nabi, orang biasa, maka berarti sadar nggak sadar, diakui ataupun tidak diakui, setuju ataupun tidak setuju dengan mengatakan si A Rasulullah, berarti secara tidak langsung dia mengatakan bahwa si A adalah Nabi. Padahal Rasulullah sudah menegaskan, ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam wala nabiyya ba'di. Rasulullah sudah menegaskan, aku adalah nabi yang terakhir dan kalian adalah umat yang terakhir, wala nabiyya ba'di, dan sekali-kali tidak ada nabi lagi setelahku. Awas hati-hati, kita jangan sampai terkontaminasi, terpengaruh dengan paham-paham yang tidak sesuai dengan ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di India ada yang nabi, dia ngarang kitab suci, namanya kitab suci Tazkirah, setebal 480 halaman. Itu di India, namanya Mirza Ghulam Ahmad bin Mirza Ghulam Murtado, ngaku nabi. Dia mengarang kitab suci Tazkirah untuk menandingi Al-Quran. Selidik punya selidik, ternyata itu Al-Quran dimanipulasi, ayat Quran dimanipulasi, diacak-acak semaunya dia. Dan di dalam kitab suci dia menyatakan bahwa saya nabi. Tapi dilaknat oleh Allah, dia matinya di WC. Sebelum mati, dia oleh Allah diajak, dikasih penyakit kolera. Kemudian di WC dia mati, jatuh di WC, mati tersungkur, jatuh tersungkur, mukanya pas karena tai mana kene. Apalah siapa aku nabi? Gagal aku nabi. Bapak, jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu kata Allah dalam Al-Quran surat 33 Al-Ahzab juz 22 ayat 40, wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukan Allah,
siapapun yang mengaku dirinya nabi itu dajjal. Siapapun yang mengaku dirinya Tuhan itu dajjal. Nanti dajjal yang asli itu akan datang turun sebelum datangnya hari kiamat. Nah, dajjal itu secara bahasa dia penipu agama. Itu dajjal yang asli nanti turun. Dia kemana-mana bawa surga dan neraka. Yang orang lain lihat surga sebenarnya itu neraka. Akhirnya dia tertipu masuk neraka. Yang orang lain lihat itu neraka sebenarnya itu surga. Akhirnya tertipu. Akhirnya dia nggak masuk surga, masuk neraka. Itu dajjal. Dan sekarang sudah mulai bermunculan antek-antek dajjal penipu agama yang membawa ajaran sesat, akidah sesat. Yang aku nabi udah banyak. Yuk kita wariskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, saya mohon izin sedikit lagi untuk menyampaikan beberapa hadis yang menegaskan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Taala lam yab'as nabiyyan illa adzar ummatahu dajjal wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam wa dajjal haridun bikum la muhala annahu yabda'u wa yaqulu ana nabi wa la nabiyya ba'di. Itu hadisnya. Yuk hadis tersebut kita artikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lam yab'as nabiyyan, tidak akan pernah mengutus nabi lagi. Karena risalah Rasulullah, risalah kenabian sudah ditutup oleh Allah dengan mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akidah yang benar. Illa adzar ummatahu dajjal, melainkan Allah memberikan peringatan kepada umat manusia di akhir zaman. Pada umat manusia di akhir zaman Allah kasih peringatan, Allah kasih warning, kehati-hatian. Kata Allah, hati-hati, nanti di akhir zaman akan bermunculan dajjal, orang-orang yang ngaku nabi, bahkan ada orang ngaku Tuhan. Naudzubillah min. Bahkan ada orang namanya Tuhan, benar Pak? Benar, ada orang namanya Tuhan. Siapa nama kamu? Tuhan. Kayak gak ada nama lagi ya. Daripada pakai nama Tuhan, mendingan pakai nama Bosetek. Siapa nama kamu? Bosetek. Siapa nama kamu? Tuhan. Begitu di absen nama gurunya, Tuhan hadir. Hantu kali ya. Benar itu ada itu. Ada lagi orang namanya Muhammad Jahidan. Muhammad itu bagus nama nabi, tapi jahidannya itu mengandung arti penentang, berarti Muhammad penentang, kan jadi jelek. Ada lagi namanya Muhammad Rojiman. Muhammadnya bagus, nama Rasul. Rojimannya kan terkutuk. Muhammad Rojiman, Muhammad terkutuk. Maka jangan sembarangan dengan nama. Mendingan kayak orang tua dulu, sembarangan tapi enggak membahayakan. Siapa namanya? Tompi. Adanya Unta. Siapa namanya? Bau. Adanya Obeng. Terus ada lagi Mur. Tapi benar ada itu nama Bau Obeng. Demi Allah benar. Saya waktu itu disuruh mimpin hadiah Tawasulan, kan dikasih tuh nama-nama ahli kuburnya tuh. Pas nomor 16 khusus dilalui kubur Bau bin Obeng. Sampai itu namanya adanya. Benar ada itu kan? Bahkan ada yang namanya Kempes. Allah. Masih mending itu Pak. Ini namanya Muhammad Rojiman, Muhammad terkutuk. Jadi anak akhirul anbiya wa antum akhirul umam. Aku nabi yang terakhir, kalian umat yang terakhir. Jadi 124 ribu nabi itu sudah ditutup risalah kenabiannya dengan mengutus Allah, mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada nabi lagi. Allah nggak akan mengutus nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Udah ikuti ajaran Nabi Muhammad sampai mati, udah titik. Jangan ikuti ajaran yang lainnya. Gitu kan? Dari 124 ribu nabi, menurut keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in ada 300
Rasul. Nabi itu banyak, 124 ribu nabi. Yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran cuma 25. Itulah yang wajib kita ketahui dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh dan seterusnya sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian nanti Dajjal ini muncul dan dia kemana-mana, ke pelosok-pelosok dia mulai mengatakan anak Nabi, anak Nabi, anak Nabi, anak Nabi. Saya Nabi, ikuti ajaran saya. Akhirnya banyak orang-orang yang tertipu mengikuti ajaran mereka. Akhirnya jadi sesat. Padahal Rasul menegaskan wala nabiyya ba'di, sekali-kali tidak ada nabi lagi sesudah. Nabi Muhammad, nabi akhir zaman, tidak ada nabi sesudah beliau. Nabi Muhammad putra Abdullah putra Abdul Muttalib putra Abu Hashim dan Abu Hashim putra Abdul Manaf. Itulah kita. Jadi saya pernah dikasih ijazah sebuah doa oleh seorang ulama di Jawa Tengah. Brebes maksudnya di Jawa Tengah ya? Ya, ulama di Brebes. Namanya Kiai Haji Basalaman. Saya dikasih ijazah doa. Doanya begini, Allahumma ya akramal akramin, taqabbal alaina wa ala jamil mudnibin bitaubatin tungkiruna min dzulil maksiyati ilaihi ta'a wa sabbit 'alaiha hatta tukhrijana minad dunya bila dzulli wala tibaatin ala min hadi ahli sunnah wal jamaah alladzina aujabta lahu rahmata wasyafa'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kata beliau, baca doa ini setiap selesai salat waktu minimal 1 kali. Insya Allah akidahku, akidah sunnah jamaah akan terjaga sampai terbawa maaf. Bapak-bapak udah apa belum? Nah, itu kan agak panjang. Ada yang pendek kan Pak? Ada yang pendek kan? Yang pendek kan begini aja Pak. Yang pendek. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa bihaqqi ali Sayyidina Muhammad. Kan? Ya jalal jalali wal ikram, amitna alal iman wal islam wal ihsan wa ala aqidati ahli sunnah wal jamaah. Itu agak pendek kan tuh? Bisa kan ya? Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa bihaqqi ali Sayyidina Muhammad. Ya jalal jalali wal ikram, amitna alal iman wal islam wal ihsan wa ala aqidati ahli sunnah wal. Masih ada yang lebih pendek dari itu? Nah, ya, apa yang pendeknya? Bukan yang panjang loh. Ada yang pendek lain? Yang pendek ya jalan-jalan wal ikram, amitna alal iman wal islam